aneh, ini rekan yang amazing, amazing gitu. Yang keren juga. Boleh ya langsung dipandu oleh Kak Umar Fadlur Rahman. Oke, Cil. Thank you, Cil. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, sebelumnya kenalin, Ane Umar Fadlur Rahman, kerapnya dipanggil atau akrabnya dipanggil Mang Dur ya. Mungkin anak Ikhwan yang tahu Ane Mang Dur nih. Oke, Mandur. Nah, Ane itu dulu di Husnul itu sama kayak Bang Ascil. Kelas PK 12 PK 4. Ya, 12 PK 4. Jadi Ane itu sebenarnya ini baru semester 1. 1 tahun nunggu Madinah nggak keterima gitu. Ya, lanjut aja nih ya langsung nih biar cepat karena waktunya juga dikit ya. Mungkin kalian nih yang buat para camaba nih ya, bingung ya apa sih di Rosat tuh kayak baru denger gitu loh. Jujur, Ane pribadi juga di Rosat Islamiyah itu tahu pas mau daftar. Tuh. Jadi di Rosat Islamiyah itu sendiri ya kalian udah tahu lah bahasa Arab di Rosat tuh pelajaran Islamiyah itu Islam. Ya. Next Kak, boleh dilanjut PPT-nya. Next. Nah, apa sih di Rosat Islamiyah itu? Nah, ini penting juga nih buat kalian mungkin yang baru tahu, baru dengar ya. Dan di Rosat itu, di Rosat Islamiyah atau kerapnya FDI, Fakultas Dirosat Islamiyah, itu hanya ada di UIN Jakarta, nggak ada di UIN Malang, ya nggak Cil? Ada nggak di UIN Malang, di Rosat? Betul sekali, brother. Kan? Itu Nggak sangat ada kan? betul. Di UIN Bandung, di UIN Malang, UIN manapun nggak ada. Pokoknya spesial dah di Gila, Rosat itu. eksklusif ya, Dur. Iya, pokoknya kudu masuk dah ke UIN Jakarta pokoknya. Boleh, Nah, di boleh. Rosat itu ilmu yang mempelajari mata kuliah usuluddin, ilmu syariah, dan sastra Arab. Tuh, di Rosat itu Dur, Ada apaan di Durusat? di Dorsat ada apa nih, Dur? Kabar ya teman-teman. dong. Ya, jangan di next dulu. Yang tadi. Nah, Fakultas Dirosat Islamiyah ini lahir sebagai program khusus Universitas Islam Al-Azhar. Hasil kerjasama antara Universitas Al-Azhar Mesir dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001. Menggunakan kurikulum Universitas Al-Azhar dengan disesuaikan konteks Islam di Indonesia. Jadi di Rosat ini itu mengadopsi kurikulum dari Mesir. Nah, bagi teman-teman yang minat belajar di Mesir, nggak perlu jauh-jauh bro. Di Rosat ada, di UIN Jakarta ada, di Jakarta, di Pamulang, Ciputat tuh. Pokoknya masuk dah ke situ. Oke, next, lanjut. Nah, keunikan di Dirosat Islamiyah. Ini aneh cantumin cuma 3 ya, karena aneh semester 1 baru masuk. Saya baru 3 ini. Yang pertama, itu tahfiz Al-Quran 8 juz. Coba, di fakultas lain, di UIN lain, ada nggak kira-kira muqarrar 8 juz tuh? Bang Ascil, ada nggak? UIN Malang ada nggak? Nggak tahu sih kalau di UIN Malang tuh ada jurusan ilmu apa Al-Quran dan tafsir ya. Kalau nggak salah itu Oh, ada tuh. muqarrarnya juga tapi nggak tahu berapa. Oh, ada. Oh, ya udah. Berarti ada mungkin ya di fakultas dan UIN yang lain ada mungkin. Nah, di saat ini itu wajib menyetorkan 8 juz dengan mahasiswa wajib menyelesaikan hafalannya sebanyak 8 juz dengan rincian 1 juz per semester. Jadi per semester itu harus menyelesaikan 1 juz gitu. Yang kedua, keunikannya itu pengantar mata kuliahnya tuh full berbahasa Arab. Sebagaimana mata pelajaran anak PK di pondok, di Husnul ya, di Rosat itu belajarnya full menggunakan bahasa Arab. Jadi ya kalian di sini ya insya Allah nggak kaget lah ya. Kalian udah ketemu yang namanya pelajaran ilmu hadis, ilmu Quran, apalagi banyak lah yang full pengantar itu bahasa Arab, usul fikih, fikih ibadah gitu kan ya. Nah itu nanti di Rosat belajar lagi tuh ada.
Terus fakultas yang hanya ada satu jurusan. Dirosat ini cuma ada satu jurusan, Fakultas Dirosat Islamiyah dan jurusan Dirosat Islamiyah. Dah cuma itu doang. Jadi emang unik lah, paling udah fakultasnya paling pojok, deket pintu masuk, dan sangat terpencil lah fakultasnya pokoknya. Next, Kak. Nah, kira-kira perbedaannya antara FDI dan PK ini apa sih? Oke, kita bakal lihat bareng-bareng nih. Next. FDI dan jurusan PK itu sebenarnya nggak jauh beda, sama ya. Bedanya bener, aneh kasih tahu ke kalian semua nih. Jadi apa ya, mulai dari dosen, mata kuliahnya, belajarnya itu emang bahasa Arab gitu. Dosennya bahkan ada yang dari ada bahkan yang dari Al-Azhar gitu. Jadi kayak tukeran dosen gitu, dari UIN ke Al-Azhar, dari Al-Azhar ke UIN gitu. Ada itu nanti di semester 3 kalau nggak salah ya. Kalian nanti akan ketemu lagi sama yang namanya pelajaran Ummul Quran, Ulumul Hadis, PPKN, bahasa Inggris, Sorof, Nahu itu ketemu lagi. Anak Husnul beruntung dah. Ente tahu kitab Manaul Koton kan, Ulumul Quran kan? Itu belajar di FDI. Nih, Anda kasih tahu, anak-anak FDI itu pada nanya ke anak Husnul. Anda kasih tahu deh. Anak Husnul yang di FDI itu sedikit. Ada aneh. Bang Icong tahu nggak Icong? Bang Faisal. Nah, itu kan. Bang Faisal. Nah, yang terkenal itu dah. Itu mereka kalau bingung, ilmu hadis, ilmu Quran, itu kalau dosen nanya, weh, kita yang jawab gitu, karena udah belajar gitu loh. Kayak udah tahu, oh ini udah dijelasin sama Ustadz Tatua nih, sama Ustadz ini gitu misalnya. Udah pernah gitu. Jadi nggak asing lah, dan nggak perlu kaget gitu. Udah siap lah insya Allah kita. Apalagi sini ada bahasa Inggris, anak Husnul bahasa Inggris mah keren-keren, ya kan? Apalagi Sorof juga dulu pas MTS pernah belajar wazan-wazan ini itu nanti di pelajaran lagi, kayak kita murojaah aja gitu. Gitu. Tapi ada beberapa tambahan dikit ya dari mata kuliahnya itu ngambil dari Mesir, kayak misalnya kiroat gitu. Ada mata kuliah kiroat, aneh juga nggak tahu apa itu ya. Terus contoh lagi ma'ajim, ma'ajim tuh belajar kamus kita nanti. Next, lanjut Kak. Nah, ini sistem pembelajarannya ya. Ya mungkin ini semua di semua perkuliahan juga mungkin begini ya. Ada pembelajaran bersama dan pembelajarannya mandiri. Pembelajaran bersama itu kayak kita presentasi, membentuk kelompok. Nah, lagi-lagi bedanya FDI itu kalau presentasi ya tetap pakai bahasa Arab pokoknya. Kayak di depan dosen, di depan teman-teman kita harus pakai bahasa Arab. Walaupun dosennya itu dari Indonesia, tapi mereka mewajibkan kita pakai bahasa Arab. Tapi tenang aja, jangan takut. Kita tetap bisa pakai bahasa Indonesia gitu, campur-campur gitu misalnya. Ya gimana dah pokoknya gitu dah, pokoknya Ani juga bisa contohin di sini gitu. Gitu. Tapi alhamdulillahnya Ani cerita dikit, waktu Ani ke bagian presentasi, alhamdulillah lagi nggak ada dosen tuh, jadi Ani full bahasa Indonesia presentasinya gitu. Menarik kayak gitu. Next, oke. Ini yang buat tugas individu ya. Ya ini kayak di Husnul juga sih, sama sih ya. Mungkin ada beberapa dosen yang dia ngasih tugas dan ada beberapa yang nggak ngasih tugas gitu. Dan ada dosen juga yang benar-benar emang ngeselin, teliti banget, harus lengkap gitu kan. Ada yang kayak gitu. Perlu kalian ketahui juga, nilai tugas, nilai aktif di kelas itu sangat-sangat penting. Karena ketika kalian aktif, itu dosen bakal ngeliat tuh. Wah, misalnya namanya siapa nih di sini tadi? Siapa? Bang Asil. Yang tadi ente kenal siapa? Rapli. Ya, misalnya Rapli nih. Rapli nanya misalnya. Nah, itu dilihat tuh keaktifannya. Oh, Rapli ditambahin nilainya gini. Nanti itu bakal dikalkulasi dengan nilai akhir nanti. Itu sangat penting pokoknya. Aktif bertanya juga. Terus ujiannya ada 2 sama ya, UTS dan UAS. Ini kita di FDI itu masih UAS. Insya Allah besok terakhir pelajaran fikih ibadah. Next. Ya, ini kerja kelompok. Ya itu tadi ya yang udah dijelasin ya.
Karena mata kuliahnya berbahasa Arab, jadi PPT kerja kelompoknya pun harus pakai bahasa Arab juga dong, gitu kan. Jadi emang full bahasa Arab deh. Nah, ini prospek karir ya. Ini nggak semua aneh tulis ya, yang aneh pahami aja. Ini ada 6. Ada bisa prospek karirnya itu jadi dosen. Anak FDI bisa jadi dosen. FDI itu nanti lulusannya bukan SPDI atau SPD, tapi SSI ya. Apa itu SSI? Ada yang tahu nggak? Saya Enggak, sih Bang. sarjana nggak tahu Bang. Apa tuh Bang? Nah, SSI itu Sarjana Studi Islam gitu. Jadi kalian nanti para alumni FDI itu bakal ada gelar SSI. Itu akan bisa jadi dosen, penerjemah tuh, Departemen Luar Negeri, Departemen Agama, penulis ya kayak Kang Abik gitu, Habibur Rahman Al-Syirazi. Ente boleh misalnya mau jadi kayak beliau yang kuliah di Mesir sambil ngarang kitab, ngarang buku, itu boleh, nanti bisa jadi penulis ya. Pengarang buku juga banyak lah pokoknya. Oh iya, sedikit tambahan tentang perkuliahan di FDI ini. Nanti di semester 7 itu nanti bakal ada sosialisasi penjurusan. Sama kayak di kita waktu kelas 9 berarti ya. Ada sosialisasi penjurusan berarti ya kalau nggak salah. Itu ke PK, IPS atau IPA kalau di pondok berarti ya. Ini kalau di mana di UIN ini, di FDI ini bakal ada sosialisasi penjurusan. Nanti ada yang masuk fokus di mungkin apa? Lughoh, Usuluddin gitu, syariah gitu. Nah, itu ada di semester 7 nanti. Oke, next Kak. Nah, ini sedikit nasihat dan motivasi ya, bukannya sok gimana, bukannya ngajarin, tapi ini salah satu dosen Al-Qur'an aneh yang sangat tegas beliau ya. Jadi, jadikan Al-Qur'an itu sebagai prioritas. Paksa murojaah sampai tumbuh rasa cinta, karena mencintai Al-Qur'an itu bukan lewat ucapan, tapi lewat pembuktian seberapa banyak kita mau membersamai Al-Qur'an. Nah, kenapa aneh ngambil kata motivasi ini? Karena di Rostat itu kunci utamanya itu di Al-Qur'an. Nanti kalau Al-Qur'annya C, nilainya udah nggak lulus, nggak naik semester, nggak naik gitu, ngulang ya, gitu. Jadi emang harus benar-benar teliti di Al-Qur'an dan fokus di Al-Qur'an ya, insya Allah. Jurusan PK apalagi anak husnul, aneh yakin kalian bisa ada Al-Qur'an mah. Skip lah Al-Qur'an mah, yalah gampang gitu. Gak boleh di skip juga dong Kak. Oh iya, maksudnya bukan di skip, maksudnya itu udahlah kita insya Allah bisa gitu. Oke, cukup sih ya, kemungkinan itu aja. Nggak ada lagi nih kayaknya, udah cukup. Udah. Ya sekian dari aneh. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh di sesi tanya jawab atau nanti boleh PC aneh langsung juga boleh. Sekian dari aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah mumtaz. Ini materinya sangat-sangat